Saya ditanyain udah cobain nggak? Nggak mungkin nggak cobain. Karena kalau saya kelolosan sedikit ada rasa yang berubah, saya dibantai itu ya. Pastinya saya akan diteror terus. Jadi semua makanan yang ada di nasi kulit Mak Igun itu semua atas pantauan saya. Jadi nggak boleh rasa berubah, nggak boleh ada yang berlebihan, nggak boleh ada yang berkurang, semua harus pas sesuai SOP yang sudah saya presentasikan ke Kak Igun, Haji Igun, gitu. Berarti semuanya udah di-maintain sama Mas Abdi. Ya, semuanya. Dari semua cabang juga semua. Semua standar dari kualitas, rasa, dan penyajian itu semua dari saya, gitu. Tapi sendiri kesulitan nggak? Karena saya tukang masak ya, dan itu adalah makanan setiap hari saya masak segala macam, ya saya tinggal tutup mata aja kalau untuk bikin resep, bikin menu baru, jaga kualitas gitu aja. Yang penting kan aku udah bikin standar untuk ini gram-gramasinya untuk per sekian kilo, itu udah semua. Jadi pegawai pun nggak akan tahu resepnya seperti apa gitu. Tapi kalau boleh tahu idenya sendiri tuh dari Mas Ivan sendiri atau gimana? Pure dari aku. Pure dari aku. Jadi aku itu waktu di rumahnya Kak Igun ya, di rumahnya Bapak Haji Ivan Gunawan itu saya selalu masak. Selalu masak. Terus wah ini kok enak. Besok coba ini diganti protein ini gitu. Dan gongnya waktu yang aku bikin tempe kecombrang itu. Orek kecombrang. Wah itu dia udah langsung nggak bisa ini harus sudah jadi warung. Oke, Bro. Langsung kita gas jadiin warung. Akhirnya aku kenalin sama pantarku yang namanya Mbak Galucita. Akhirnya kita gas bertiga sampailah sekarang. Cuma emang Haji Ivan Gunawan itu nggak mau yang terlalu terburu-buru. Jadi aku maunya dalam 1 tahun cuma ada 10 cabang dulu. Tahun berikutnya 10 cabang lagi gitu. Karena kita juga lihat pasar, tapi alhamdulillah ngeri ya. Aku sampai bisa dibilang sampai ini uang dari mana ini gitu. Yang masuk di rekeningku gitu. Alhamdulillah. Waduh. Bapak Haji Ivan Gunawan itu 1 bulan bisa dihitung bisa sampai 8 bisa sampai 12 kali ke outlet. Dan yang lebih ngerinya mereka Kak Igun itu kalau ke outlet dia nggak pernah ngomong, tiba-tiba langsung muncul. Jadi pegawai nggak akan ini apa, terutama dia akan ngomel terkait rasa, kebersihan, kaca. Wah kaca kalau surem dikit, wah dia udah ini langsung trompet sangkakala, masuk di grup langsung gitu. Harapannya orang kesini bukan karena Ivan Gunawan, bukan karena Abdi, bukan karena siapapun. Tapi orang kesini memang benar-benar makan, bisa makan setiap hari. Orang malas masak dia bisa makan di sini, kayak gitu. Kalau Kak Igun nggak muluk-muluk, yang terpenting tahu porsi kerja masing-masing, ya. Terutama terkadang dia selalu ngomel terkait kulit. Yang di Surabaya kurang renyah, yang di sini kayak gitu-gitu sih. Itu paling nggak bisa dapat DM dari orang terkait rasa yang berubah. Itu udah. Yuk. Anakku masak, mertuaku masak, istriku masak, semua aku jadi incuan semua keluargaku. Iya. Yang pasti anakku akan aku arahin menjadi tukang masak. Akan aku arahin menjadi konten kreator seperti itu. Boleh, boleh. Kalau memang dia nanti pengen ikut di MasterChef boleh. Aku terserah aja anakku mau seperti apa. Aku nggak mau ngekang. Cuma ketika aku sodorin beberapa, aku sodorin ke renang, ke atlet pingpong seperti mamanya, ke mana-mana semua. Nggak bisa, dia sukanya masak. Jadi ngelihat kadang dia itu ada malu-malunya. Tapi malam-malam tiba-tiba dia masak ketika aku tidur. Itu damar. Makanya ketika aku rekam CCTV, aku kasih tahu, kamu nggak apa-apa kalau kamu malu, aku cabut, kamu ngonten sama timku gitu. Dan dia bilang, aku mau tapi harus nggak ada ayah gitu. Aku percaya anakku hebat, bisa lebih dari aku. Dan aku berharap apa yang dia suka itu yang akan dia lakukan.
Aku nggak peduli tentang dia besok akan mau jadi seperti apa. Ya Anda lihat aja, si Raja Makan bisa tumbang ya. Bisa tumbang karena memang Mas, gimana, Mas? Kemarin kan dia kan saya lihat kan sangat kuat sekali untuk makan. Mas, kalau Terus Mas Abi kan minum obat terus lu kalau tak masakin jeroan, daging sama bebek, lu siap enggak? Wah siap aja Mas Abdi gitu. Tapi emang bener dia itu makan bebek sekitar 6 kalau nggak 7 potong sama dagingnya masih sama nasi. Lu kalau tak masakin jeroan nggak ada. Jadi aku udah cabut dia ke rumah sakit. Tepar. Enggak, aku jadi video call aja. Ya khawatir lah bro. Karena banyak netizen bilang kalau wah ini Tahun Boykun makan masakan King Abdi keracunan. Sedangkan gua kan banyak restoran ya. Tapi ternyata waktu ditanya memang kolesterol gitu. sempat khawatir nggak tuh Mas? Salah lah. Masa saya mau meracuni orang kan nggak mungkin. Bilang kalau wah ini Tahun Boykun makan masakan King Abdi keracunan. Sedangkan gua kan banyak. Iya, aku nyaranin tapi dia kan karena Tamboykun tuh tipe orang yang jarang minum obat, nggak percaya obat-obatan, herbal apa nggak percaya. Tapi ketika udah minum itu ya langsung gini dia. Oh, ternyata nggak terkunci lagi leherku gitu. Iya, aku nyaranin tapi dia kan Wah, kalau memang ada kesempatan lagi mau aku. Karena saya cocok ya. Saya tuh tipe orang yang nggak bisa masak masakan porsi kecil. Saya tuh akan kesulitan kalau masak porsi satu porsi. Lah saya melihat Tamboykun seperti itu, saya cocok banget. Gitu. kalau memang ada kesempatan lagi Thank you, mau. bro. Karena saya cocok ya. Saya tuh tipe orang yang nggak bisa masak